Sebenarnya kita ngomongin draft dulu boleh kali ya, karena draft yang dibawakan sama RRQ ini cenderung mereka mau banget menekan dari early game. Tapi draft dari Onyx itu pengen ngejawab apa yang di pick gitu loh sama RRQ. Contohnya di sini, laning gold lane, Toy itu dikasih Granger, sementara Savero dikasihnya Cloud. Dari awal, dari battle spell aja, ya teman-teman bisa lihat Savero sampai ke trigger sprintnya. Kenapa seperti itu? Ya karena emang yang namanya Cloud lawan Granger itu susah teman-teman di laning. Dan Cloud itu tuh baru online kalau emang udah beranjak ke mid game to late game. Ya minimal lu punya golden staff dulu lah, lu minimal punya wind of nature dulu mungkin buat Cloudnya. Dan emang terbukti dari awal Onyx itu pengen ngebawain draft late game. Mereka pengen atau punya ekspektasi bahwa ini game tentang mempertahankan atau melakukan defense ke base masing-masing tim. Dari awal kita ngelihat oke lah, Onyx sempat untuk menangin turtle-nya karena emang last pick Suyo-nya wah top lah gue bilang. Ini Coach Yep ngerti banget soal drafting Cloud. Dia tahu kalau Cloud ini powernya di mid game late game, makanya mereka memperkuat early gamenya dengan membawakan Suyo. Jadi menurut gue dengan pick Chow Suyo ini udah jadi dua pick yang emang pengen menangin early gamenya. Bang Cici hero late game apa hero early game apa gimana? Dia hero late game juga sebenarnya karena emang butuh item kan, dan emang tipikal pick kayak Cici ini kan lumayan lumayan ringkih gitu loh, karena dia dibilang badan juga bukan, dibilang damage dealer dia cuma bisa numbangin buat si Baxia gitu loh. Dibilang damage dealer dia juga nggak bisa pure damage dealer karena emang Cici di sini tujuannya buat numbangin si Baxia. Lalu seperti yang kita lihat karena emang Setsujin tidak mendapatkan turtle yang pertama, otomatis ekspektasi dari Onyx adalah oke, berarti gold lanernya dalam ancaman. Dan karena Savero juga tidak dalam keadaan yang safe atau dalam zona yang aman, ya disinilah Setsujin langsung datang ke bottom lane. Dia langsung ganking Savero. Tapi ternyata Sun sama Keyboy itu udah expect kalau seandainya setelah clear minion yang di sini itu Savero dalam ancaman. Nah, pick Chow-nya ini juga kebetulan buat nge-clear cepat biar si Suns itu nggak kena freeze minion. Nah, ketika ternyata Suns-nya datang duluan ke bawah, di follow sama Setsujin juga, Savero-nya ternyata tidak tumbang, terkena shadow kill. Malah di sini Setsujin kena Curse of Crow-nya Varsha. Nah, dia nggak langsung balik ke belakang, tapi dia pengen numbangin Savero. Di sisi lain Savero-nya Blazing Duet, ada shield di sini. Dan ternyata Setsujinnya yang tumbang. Ditambah lagi Toy-nya masih level 3, belum bisa Death Sonata. Nah, dari sinilah teman-teman, semuanya langsung kacau balau. Ditambah lagi Rins, dia berusaha buat flicker buat dapetin Savero, minimal dapetin trade kill. Tapi Keyboy ngasih efek stun, yang dimana otomatis Savero-nya gak bakal bisa kena damage dari real world manipulation. Tuh, Savero-nya selamat. Dan ditetes balik sama Suns. Terus di body block pas Toy-nya level 4 sama Keyboy. Ini dari sini aja nih, dari sini aja. Wah udah kelihatan kayak, lu bayangin RRQ punya draft early game, kayak mereka bawain Granger tujuannya buat menangin matchup lawan siapapun, terutama di area gold lane. Terus ada Baxia, mereka punya tujuan kalau misalkan mereka pengen rotasi lebih cepat, ganking lebih cepat, connect 4 atau 5 orangnya juga lebih cepat. Tapi ternyata mereka kalah di early game dikarenakan pas mereka ngegank ke arah Cloud, Cloudnya itu langsung dapat bala bantuan dari ya duo mid lane-nya, Suns Keyboy. Dan dari sinilah teman-teman semuanya jadi kacau balau. Lihat tim fight-nya bener-bener dikendalikan sama Onyx. Tuh. Kayak walaupun ada trade kill, tapi trade kill-nya selalu menguntungkan buat Onyx. Walaupun early game-nya sebenarnya RRQ menang di mid lane, tapi mereka kalah pas ngegeng ke area gold lane. Dan ditambah lagi dengan menangin matchup laning yang padahal Savero belum waktunya dia untuk bersinar gitu kan, belum waktunya dia untuk team fight. Di menit 5 Savero udah follow the team fight. Ya karena dia udah menang matchup sama Toy. Tuh akhirnya ada Blazing Duet. Cuma buat sekedar ngedamage aja gitu loh, sekedar mengganggu. Dan dengan team fight inilah RRQ udah kalah. Gue juga pas lagi di panel sama Omawa sama Papulung, gue udah bilang kayak ini gara-gara Cloud-nya gagal di geng. Dan emang Granger-nya juga jadi gak bisa menangin laning dari early game, yang padahal tugas dari Granger itu adalah memenangkan matchup melawan Cloud. Ternyata itu malah ngebuat Onyx jadi unggul early game. Hero-nya Onyx ini rata-rata late game tapi unggul di early game, ya udah kalian bakal ngeliat game yang cepat. Dan itulah yang membuat Onyx jadi menang di game yang ketujuh dengan skor 4-3.
banyak orang yang bilang kayak ini Yiv game 7 segala macam. Ya menurut gua semua pasti ada alasannya sih teman-teman. Tapi yang paling terpenting ya emang Onyx bisa ngejawab. Dan kalau teman-teman tonton ini 14.000 gold lead di menit ke-13, ini udah total domination banget dari Onyx. Ya nice try buat RRQ karena lagi-lagi gua sempat bilang di sebuah podcast di Wahai Entertainment kalau misalkan PR RRQ itu cuma 2 di Grand Final dan juga di internasional dan kejuaraannya. Ya, congrats buat Onyx karena emang mereka menunjukkan bahwa mereka adalah tim terkuat di MP